Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak. Di TV pun masih ada penceramah yang mengarah pada radikalisme. Yang kita tonton tiap pagi. Begitu di radio. Seperti TV-TV Ar-Roja, Arisalah, Al-Wisol, masih banyak lagi. Antara lain saja itu. Pesantren, Az-Zaitun, As-Sunnah, Iskariman, Bukhari Muslim, Yayasan Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Nah teman-teman, seperti cuplikan video di atas bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani saja mengakui nasab Habib Ba'alawi sebagai nasab keturunan Nabi Muhammad. Kita lihat video selanjutnya. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak. Di TV pun masih ada penceramah yang mengarah pada radikalisme. Yang kita tonton tiap pagi. Begitu di radio. Seperti TV-TV Ar-Roja, Arisalah, Al-Wisol, masih banyak lagi. Antara lain saja itu. Pesantren, Az-Zaitun, As-Sunnah, Iskariman, Bukhari Muslim, Yayasan Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Ulil Albab di Lampung. Maraknya siber attack, serangan siber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan. Menurut saya perlu diungkap dan perlu dikejar dari mana dia punya sumber itu. Yang pertama adalah Hidayat Nur Wahid. Ya. Mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid ini tidak main-main. Menceritakan ini dimuat di situs resmi MPR RI. Ketika dia masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Dia mengatakan tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai penemu bendera merah putih ini. Yang kedua adalah Kiai yang pernah menjadi pengurus PBNU, Kiai Haji Adnan Anwar. Saya pernah bertemu dengan beliau nih waktu ada acara PKPNU di Banyumas sekitar tahun 2017 atau 18 yang lalu lah. Saya tidak nyangka ini juga perlu ditanyakan nih, Haji Adnan Anwar. Dia juga menceritakan hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan, dari mana dia punya kisah itu? Dan kisahnya hampir sama. Dikisahkan bahwa di dalam mimpinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu dikisahkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih agar disampaikan ke Bung Karno. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini diceritakan dulu oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ketika masih hidup, atau memang sengaja diciptakan, dibuat oleh para pengikutnya, para penerusnya pasca beliau itu meninggal dunia. Gak tahu, ini belum ketemu saya. Makanya di awal tadi saya ngomong bahwa saya belum menemukan ini pengglorifikasi penutur kisah pertama siapa ini. Siapa? Apakah logikanya adalah kalau itu adalah hasil dari mimpinya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, maka logikanya pada
yang menceritakan adalah yang bersangkutan. Kan tidak mungkin mimpi itu diketahui sebelum yang bersangkutan cerita. Kan begitu logikanya. Cuman dalam konteks teks literatur saya mencari-cari jejaknya, tidak menemukan ada petikan bahwa Habib Idrus ini bercerita, saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah agar bendera merah putih Indonesia agar bendera Indonesia dalam merah putih. Saya belum menemukan kutipan itu. Tapi kalau kisah cerita menceritakan bahwa merah putih adalah Habib Idrus ini, yaitu yang terpenting, orang penting yang layak untuk kita hargai adalah dua orang itu, yaitu Kiai Haji Adnan Anwar pernah menjadi pengurus PBNU dan Hidayat Nur Wahid. Kalau yang lain yang bertebaran di media digital itu menurut saya nggak penting menjadi dasar, karena hampir tidak pernah ada penuturnya di situ. Jadi penulisnya yang menceritakan sendiri, ngoceh sendiri, tapi tidak menyebutkan sumbernya dari mana itu. Tapi anyway, bahwa kisah tersebut nampak sekali sengaja diglorifikasi, dihembuskan agar orang terpengaruh seolah-olah yang menciptakan, yang mengusulkan bendera merah putih adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, orang keturunan dari Hadramaut Yaman ini. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang sengaja sudah dirancang dari awal agar ketika pada saatnya nanti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini ketika diusulkan menjadi pahlawan nasional dia nggak pantas. Ya kalau hari ini kita bisa menganalisis demikian agar pantas, oh ya pantaslah kalau penemu bendera merah putih diusulkan pahlawan nasional, kan bisa begitu. Iya. Tapi faktanya hari ini memang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Walaupun saya optimis, yakin betul bahwa dengan track record sejarah yang ada, hampir kebangetan kalau sampai diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya. Kita berbicara sejarah, bro, bukan masalah kebencian. Kita berbicara fakta-fakta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, ada satu potongan video yang harus diklarifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Dalam potongan video berikut ini ada seseorang yang berkata kalau Ba'alwi, jumlah Ba'alwi yang tercatat di Indonesia itu ada 4 juta. Belum lagi yang tidak tercatat. Kalau semua Ba'alwi bersatu, Indonesia selesai. Yang membuat saya kaget adalah kalimat Indonesia selesai ini. Ini yang membuat saya kaget. Apa yang sedang mereka rencanakan? Apakah perkataan ini hanya sekedar main-main atau sebetulnya mereka ini memang serius dan sedang merencanakan sesuatu? Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak nih. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik-baik. Banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius? Enggak benar gitu, serius. Nah, sahabat-sahabat, itu yang membuat saya kaget. Jadi kalimat kalau Ba'alwi bersatu, Indonesia selesai. Ini tidak boleh dibiarkan ini. Pemerintah memang sudah seharusnya segera turun di dalam menangani polemik nasab ini. Jangan seolah-olah menutup mata. Harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau dibiarkan, nanti akan semakin banyak orang-orang yang seenaknya berkata seperti apa yang dikatakan dalam video tadi. Apa yang dimaksud dengan Indonesia selesai? Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Apalagi kalau kita mengulas sejarah tentang kedatangan para Ba'alwi ke Nusantara, itu dibawa oleh siapa? Belum lagi leluhur mereka yang ada di Indonesia yang menjadi mufti Batavia, di mana sang mufti ini mengeluarkan fatwa haram berjihad melawan Hindia Belanda pada waktu itu.
Apakah ini ada korelasinya? Sekali lagi, ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diklarifikasi dan dikonfirmasi. Dan aparat tidak boleh diam. Aparat harus segera mencari orang ini dan harus diinterogasi. Apa maksud dari perkataannya yang mengatakan kalau Ba'alwi bersatu Indonesia selesai? Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah teman-teman semua, baik Akil Sirot, baik para buzzer, akun-akun channel YouTube yang sangat-sangat luar biasa framingnya terhadap pembatalan nasab Ba'alawi yang sangat luar biasa kurang ajar ya teman-teman. Seperti itulah kerjaan mereka, karena mereka ini dibayar teman-teman oleh para agen ataupun oleh pemerintah seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.